Salam jumpa saudara-saudari, sahabat-sahabat terima terkasih. Kita mendekati akhir tahun liturgi. Firman Tuhan hari ini diambil Injilnya dari Injil Lukas bab 21 ayat 29 sampai dengan 33. Bagian terakhir dari Injil itu berbunyi demikian: sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Dari firman ini kita diingatkan pertama-tama akan adanya akhir zaman. Ya, di hari-hari ini, kemarin, ya kita sungguh diingatkan hal itu. Dan kita diharapkan mampu menangkap tanda-tanda itu. Namun firman hari ini menggarisbawahi tentang perlunya kita berpegang pada perkataan Yesus, sabda Yesus. Yesus memberi keyakinan, walaupun langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku, sabdaku takkan berlalu. Maka nasihat bagi kita dalam menyambut akhir zaman adalah setia menyatu dengan sabdanya. Bagaimana? Apakah sabda itu kita maknai sebagai kitab suci atau aneka macam sarana yang memuat firman-firman Tuhan? Kiranya himbauan atau perkataan ini mengajak kita untuk sungguh meresapkan sabda Tuhan di dalam hidup kita. Sabda, kalau Tuhan dikatakan Tuhan bersabda, Allah bersabda, itu ada suatu energi atau titah yang harus ditaati. Maka kalau kita mau menyatu dengan sabda, berarti kita diminta untuk mewujudkan pesan-pesan sabda itu, membawakannya dan mempraktekkannya. Oleh karena itu, kita bisa membawa sabda itu di dalam hidup kita sehari-hari. Tangan kita pakai untuk melakukan tindakan-tindakan kasih, menolong sesama. Ya, tentu itu mengandaikan kita bisa menangkap sabda utama, titah utama dari Allah dalam diri Yesus adalah perintah kasih. Kita mencoba sungguh meresapkan itu. Kita mengagumi Yesus sendiri yang telah menjadi teladan bagi kita dalam mempraktekkan kasih, menunjukkan kasih Allah dalam pengampunan, dalam sungguh pendekatan kepada orang-orang miskin, orang-orang pinggiran, orang-orang yang mungkin lama tidak diperhatikan. Dan kita diajak untuk sungguh menyatu dengannya. Sabda, ajaran kasihnya coba kita praktekkan dalam hidup. Dengan demikian, firman-Nya, sabdanya, titahnya itu bukan berupa tulisan, melainkan sungguh roh, jiwa, daya yang kita resapkan dalam hidup kita, dalam tindakan konkret. Kita menggunakan tangan kita, telinga kita, aneka macam kemampuan kita untuk dijiwai oleh sabda Tuhan, semangat kasih. Dan itu kita wujudkan dalam hidup kita sehari-hari. Di sekeliling kita banyak peristiwa, banyak kesempatan, banyak pihak, banyak orang yang bisa menjadi tempat di mana kita menjalankan kasih. Dengan demikian, saat kita mengatakan kerajaan Allah sudah dekat, kita sendiri menyediakan diri untuk menjadi kerajaan Allah, tempat Allah meraja. Merajanya Allah adalah
merajanya sungguh roh kasih dalam kenyataan hidup. Maka bila zaman berakhir, ya kita satukan diri kita dengan Yesus, karena bagaimanapun juga persembahan diri kita pastilah belum sempurna. Nah, iman kita membantu kita untuk mantap dan berharap akan keselamatan, karena kita sudah mencoba sekuat tenaga untuk mewujud nyatakan ajaran Kristus itu. Sehingga hidup kita walaupun tidak sempurna, namun diwarnai oleh tindakan-tindakan kasih. Saat akhir zaman, saat tanda petik seperti digambarkan dalam bacaan pertama, ada pengadilan akhir, kita pun bisa mengandalkan kekuatan Kristus yang menyempurnakan kita, dan kita pastilah akan diperhitungkan sebagai pengikut Kristus Sang Putra sendiri. Nah, semoga sungguh pola hidup dipenuhi oleh kuasa kasih, oleh kuasa ajaran Kristus. Tidak hanya kita lakukan menjelang akhir zaman. Ya, akhir-akhir ini begitu banyak orang yang mulai omong soal tanda-tanda akhir zaman. Bagi kita, fokusnya tetaplah, ya sudah, konsekuensi dari pembaptisanku, pernyataanku sebagai pengikut Kristus, ya sungguh mempraktikkan ajaran-ajarannya dalam hidupku yang nyata. Dengan demikian, aku menempatkan diri di jalan yang benar dan boleh berharap aku pun akan memperoleh keselamatan kekal. Akhir zaman bukanlah hal yang menakutkan, melainkan panggilan untuk mewujudkan kerajaan Allah, kerajaan kasih-Nya yang tiada batas itu. Semoga firman-firman Tuhan ini menyemangati kita untuk setia kepada Tuhan di dalam tingkah laku dan seluruh hidup kita, karena kita mempraktekkan ajaran-ajaran Tuhan dengan baik. Tuhan memberkati. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Yusuf, sekarang dan selama-lamanya. Sahabat Rema, sampai jumpa dalam program berikutnya.